Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rati Maharani, nomor absen 13 dari kelas 12 MIA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan iptek dalam rangka kasus pelanggaran hak warga negara yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Belakangan ini, pencemaran nama baik di media sosial merupakan kejadian atau kasus yang sedang maraknya diperbincangkan dan sering terjadi. Banyak orang yang terjerat dalam kasus ini akibat oleh kesalahan mereka sendiri yang tidak bisa mengontrol jari-jari dan lisannya. Pencemaran nama baik atau defamation adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan atau tulisan, di mana lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan dan tulisan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan tulisan. Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun, bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduh mengandung unsur fitnah. Dalam perspektif hak asasi manusia, penanganan pencemaran nama baik selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan kebebasan mengeluarkan pendapat sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Mekanisme penanganan pelanggaran HAM selalu terkait dengan pencemaran nama baik diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM ringan, bukan pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan luar biasa. Pencemaran nama baik bukan pelanggaran HAM berat karena selalu dikaitkan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan menilai suatu kebijakan. Dalam perspektif HAM, pencemaran nama baik tidak seberat KUHP karena diklasifikasikan pelanggaran HAM ringan dan hukumnya juga ringan. Berdasarkan pasal 30 KUHP dan pasal 27 ayat 3 UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada hak atau tanpa izin. Yang kedua, adanya kesengajaan. Yang ketiga, bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan. Yang keempat, agar diketahui oleh umum. Pencemaran nama baik kerap sering terjadi akibat media sosial. Media sosial adalah sebuah media online. Pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Bertambah pesatnya teknologi pada zaman sekarang ini membawa dampak positif dan negatif dalam penggunaan media sosial. Media sosial sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari manusia. Dampak positif dari penggunaan media sosial yaitu di mana kita lebih mempermudah dalam akses berkomunikasi dengan orang-orang dekat dan kita atau jauh dengan kita, dan mempermudah kita dalam mencari dan mendapatkan informasi. Tetapi, di balik dampak positif tersebut juga terdapat dampak negatif, di mana sosial media membuat masyarakat semakin bebas dengan mudah dalam mengeluarkan pendapatnya. Hal ini membuat orang yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial sering terjerat kasus pencemaran nama baik. Banyak masyarakat sekarang yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Mereka menganggap bahwa media sosial itu tempat untuk bebas mengeluarkan pendapat, di mana sekarang ini sering sekali kita melihat orang-orang mengomentari dengan kata-kata kasar, memposting atau menulis status yang menyinggung dan menghujat seseorang, menuduh dengan fakta palsu. Pada saat sekarang ini, bagi orang yang melakukan pencemaran nama baik akan dikenakan UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE, orang yang melaksanakan pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dan diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Adapun bagi orang yang terkena kasus pencemaran nama baik dikenakan hukuman sesuai dengan UU ITE pasal 45 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Melakukan tindak pidana pencemaran nama baik memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian materi dan non materi. Di antaranya membekukan kebebasan
kebebasan berekspresi, menghambat kinerja seseorang, merusak popularitas dan karir, perihal pencitraan seseorang atau institusi. Kasus pencemaran nama baik sudah sering kita dengar dan lihat. Dengan adanya kasus-kasus itu, seharusnya bisa menjadikan pelanggaran bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sebaiknya, para pemakai media sosial lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dimulai dari tidak memposting hal-hal yang berhubungan dengan kata-kata kasar, mengomentari hal-hal yang tidak penting, bersifat merendahkan orang lain, dan menghindari dari asal bicara. Masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial, lebih mengetahui lagi dan sadar atas hukum yang diterima jika terjerat kasus tersebut. Masih banyak juga masyarakat yang kurang memahami tentang bahayanya memposting atau mengomentari kata-kata yang bersifat kasar atau merendahkan orang lain yang bisa membuat mereka terkena hukuman akibat tidak bisanya mengontrol dengan baik jari-jarinya. Mulai sekarang, berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Ingat, jarimu adalah harimaumu. Pergunakanlah jarimu untuk memposting hal-hal yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi